Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 21 Agustus 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Lurah Batu Gajah terancam 7 tahun hukuman penjara, ini penjelasan kuasa hukum pelapor. Lurah Batu Gajah, Diana Tamaela, terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara setelah dilaporkan oleh warganya Novita Audi Muskita ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Selasa 19 Agustus 2025. Laporan ini terkait dugaan pemalsuan dokumen dan penggunaan data pribadi tanpa izin dalam penerbitan surat keterangan tanah atau SKT. Kuasa hukum pelapor Rocky M. Salwa menjelaskan bahwa Lurah Batu Gajah disangkakan melanggar sejumlah pasal dalam KUHP. Salah satunya adalah pasal 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen oleh pejabat yang membawa ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Selain itu, Diana Tamaela juga diduga melanggar pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat atau dokumen yang ancaman hukumannya bisa mencapai 6 tahun penjara. Tak hanya itu, Lurah juga disangkakan melanggar pasal 242 KUHP terkait pemberian keterangan palsu yang juga dapat dihukum hingga 7 tahun penjara. Lebih lanjut, Rocky M. Salwa menegaskan bahwa kasus ini juga menyangkut pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Lurah diduga melanggar pasal 65 junto pasal 67 karena menggunakan identitas Novita Audi Muskita tanpa permohonan atau persetujuan yang sah. Kasus ini bermula dari penerbitan sejumlah SKT pada 12 Juni 2025, termasuk SKT nomor 590-09-K.BT.Gajah. Dokumen tersebut secara mengejutkan mencantumkan nama Novita sebagai pihak yang menguasai tanah. Padahal Novita mengaku tidak pernah mengajukan permohonan atau memberikan persetujuan terkait penerbitan dokumen tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus ini. Tanggal 19 Agustus 2025, saya beserta dengan mendampingi klien saya, Novita Audi Muskita, melaporkan Lurah Batu Gajah terkait dengan penerbitan SKT tanggal 12 Juni 2025. SKT itu dengan nomor 590-09-K. Gajah. Ya, kami mendampingi Ibu Novita Muskita karena beliau merasa dirugikan atas penerbitan SKT itu. Pasal yang disangkakan oleh kami terhadap Ibu Lurah Batu Gajah itu kami sangkakan dengan pasal 266 KUHP, 263 KUHP, pasal 242 KUHP, pasal 555 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Ayo, 1.000 nih.
Sini, kamu kemana, Jaket? Ayo, 1.000 nih. Informasi berikutnya, Tribuners, Klinik Mata Nusa Indah, harapan baru warga Pulau Seram untuk layanan kesehatan mata terjangkau. Klinik Mata Nusa Indah, cabang pertama dari Klinik Mata Utama Maluku, hadir di Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB, Kamis 21 Agustus 2025. Peresmian ini menandai tonggak sejarah penting karena klinik ini menjadi satu-satunya dan yang pertama hadir di Pulau Seram atau yang dikenal dengan nama Nusa Indah. Acara peresmian berlangsung meriah dan penuh kekhidmatan. Kedatangan Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Selvinus Kainama, disambut hangat dengan pengalungan kain tenun dan tarian tradisional lenso, mencerminkan kearifan lokal yang kental. Sejumlah tamu undangan penting turut hadir, termasuk pimpinan OPD, Forkopimda Kabupaten SBB, serta anggota DPRD SBB. Dalam sambutannya, pemilik Klinik Mata Nusa Indah, Dr. Frince Siloy, menjelaskan alasan dibalik pembukaan klinik ini. Frince mengungkapkan pendirian klinik ini didasari oleh keprihatinan atas kesulitan yang dialami masyarakat Pulau Seram. Selama ini mereka harus menempuh perjalanan panjang dan mengeluarkan biaya besar untuk berobat mata di Kota Ambon. Bahkan seringkali harus menginap untuk kontrol pasca pengobatan. Dengan hadirnya Klinik Mata Nusa Indah, hambatan-hambatan tersebut diharapkan bisa teratasi. Nama Nusa Indah sendiri dipilih dengan makna yang sangat sakral. Awalnya, Frince dan istrinya Dr. Elna Anakota berencana menggunakan nama umum seperti Klinik Mata Utama Maluku. Namun mereka merasa nama tersebut kurang spesifik. Pilihan jatuh pada Nusa Indah yang berarti Pulau Ibu atau julukan Pulau Seram. Filosofi ini tergambar dalam logo klinik yang menyerupai tangan memegang bola mata, di mana tangan itu melambangkan Pulau Seram. Klinik Mata Nusa Indah dibangun sejak Januari 2024 dan izin operasionalnya keluar pada 19 Juli 2025. Hanya selang 1 minggu, klinik ini langsung membuka layanannya. Sebagai bentuk komitmen awal, Dr. Frince Siloy mengumumkan diskon 50% untuk biaya pengobatan dibandingkan tarif di Klinik Mata Utama Maluku. Selain itu, saat ini klinik juga melayani pasien secara gratis, kecuali untuk biaya obat-obatan. Frince melaporkan bahwa sudah lebih dari 100 pasien yang telah dilayani sejak klinik ini dibuka. Ia juga berharap adanya kerjasama dengan BPJS Kesehatan ke depannya. Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Selvinus Kainama, menyambut baik kehadiran klinik ini. Dalam pidatonya, ia menyampaikan kebahagiaan dan kebanggaan pemerintah daerah.
Ia percaya bahwa kesehatan mata adalah aspek penting dalam kehidupan sehari-hari dan berharap klinik ini dapat memberikan pelayanan terbaik dengan memprioritaskan keselamatan pasien. Wakil Bupati juga mengimbau seluruh masyarakat Seram bagian Barat untuk memanfaatkan klinik ini sebagai pusat pemeriksaan mata utama, sehingga mereka tidak perlu lagi pergi ke tempat lain. Merupakan cabang dari Klinik Mata Utama Maluku. Klinik Mata Nusa Indah adalah klinik mata pertama atau pusat pelayanan mata, kesehatan mata pertama di Pulau Seram atau Pulau Nusa Indah ini. Saya percaya bahwa kesehatan mata adalah aspek paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, harapan saya begitu besar kepada Klinik Mata Nusa Indah dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan memprioritaskan keselamatan pasien. Oleh sebab itu, saya mengimbau bagi semua masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dapat memanfaatkan Klinik Mata Nusa Indah sebagai klinik mata utama dalam proses pemeriksaan mata. Tidak perlu lagi ke tempat lain, dan jadikan Klinik Mata Nusa Indah menjadi salah satu pusat kesehatan mata yang terkemuka di Kabupaten Seram Bagian Barat yang kita cintai bersama. Gedung SMP Negeri 19 Seram bagian timur rusak parah, ganggu aktivitas belajar mengajar. Kondisi bangunan sekolah menengah pertama atau SMP Negeri 19 Seram bagian timur atau SBT di Desa Teor, Kecamatan Teor mengalami kerusakan parah. Bahkan 3 ruangan kelas yang digunakan untuk prosesi belajar mengajar kini tidak bisa digunakan sejak 1 tahun terakhir. Tak hanya itu, kerusakan juga merembet pada ruangan perpustakaan dan laboratorium yang dikhawatirkan akan ambruk dan menimpa siswa saat pembelajaran berlangsung. Pasalnya hanya tersisa 2 ruangan tersebut yang sampai saat ini masih digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Hal itu di samping J. Kolatlena, salah satu pemerhati pendidikan dan juga warga desa setempat, ketika diwawancarai tribunamon.com via WhatsApp Rabu 20 Agustus 2025. Kolatlena mengaku kedua ruang tersebut juga mengalami kerusakan, namun tetap dipaksakan untuk digunakan. Padahal bahaya bisa datang kapan saja di bawah bangunan yang rusak itu. Lebih lanjut dijelaskan, kondisi tersebut telah berlangsung lama yang membuat aktivitas belajar mengajar pun ikut terganggu. Hal itu, kata dia, semakin parah bisa musim hujan. Kondisi ruang-ruang kelas dalam sekejap dipenuhi air lantaran atap ruangan yang bocor.
Dari SBT kita ke Pulau Buru, Tribuners. Setelah 4 hari pencarian, pemuda yang tenggelam di perairan Waiperang Buru ditemukan meninggal. Warga desa Waiperang, Kabupaten Buru, Larisno, 25 tahun yang dilaporkan tenggelam, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Rabu 20 Agustus 2025. Almarhum ditemukan tim SAR gabungan pada koordinat 3 derajat 08,23 titik 39 S 126 derajat 57,08 titik 95 E atau hanya berjarak 0,03 nautical mile arah barat dari lokasi kejadian awal, yakni perairan desa Waiperang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Ambon, Muhammad Arafah, dalam laporan resminya menyebutkan pria berusia 25 tahun itu ditemukan sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Timur Rabu kemarin. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR ditutup dan para personal kembali ke satuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Diketahui sebelumnya Tribuners korban dilaporkan tenggelam pada Minggu 17 Agustus 2025 sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Mengetahui korban tenggelam sehingga masyarakat setempat melakukan pencarian. Namun hingga sore hari korban belum juga ditemukan. Kemudian dilaporkan kondisi membahayakan tersebut dan diteruskan ke pos SAR Namlea guna meminta bantuan Basarnas. Bola bagus. Paling slow baru dia pun shoot jauh itu yang mematikan nih. Jauh. Bapak bilang begitu Pak, katanya baru ini kita di tempat. Kepancingan itu dulu di Biru, di BPS sudah. SPPD rencana mau balik BPS, wah ngalah, mau kita tante dapat tahu. Kita ke berita terakhir, Tribuners. PMII desak Kejari Buru usut dugaan korupsi 2,5 miliar rupiah. Tuntut Mustafa Besan ditangkap. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Buru menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Buru, Jalan Masjid Agung, Rabu 20 Agustus 2025. Masa menuntut Kejari segera menuntaskan kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas atau SPPD fiktif senilai 2,5 miliar rupiah yang menyeret nama Mustafa Besan sebagai terduga pelaku. Pantauan tribunambon.com pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, Rabu 20 Agustus 2025, tampak massa membawa spanduk dan poster bertuliskan "Tangkap Amus Besan, kembalikan uang koruptor," hingga "Kejaksaan jangan tidur, tuntaskan koruptor." Koordinator aksi Darvin Sampulawa menegaskan bahwa kasus ini sudah berjalan sejak 2019.
Namun hingga kini belum ada kejelasan hukum. Ia menuding kejaksaan terkesan lamban dan tidak serius. PMII menilai alasan penghentian penyelidikan lantaran tersangka mengikuti kontestasi politik tidak bisa diterima. Mereka menuntut Kejari Buruh di bawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Andri Notanubun agar segera menindaklanjuti kasus tersebut secara transparan dan tuntas. Adapun 6 tuntutan yang disampaikan PMII dalam aksi ini antara lain mendesak Kejari Buruh segera menangkap dan menahan A. Mustafa Besan sebagai bentuk keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Berikutnya menuntut proses hukum dilakukan secara terbuka, transparan, dan tanpa intervensi politik, serta menyeret semua pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga, menolak segala bentuk perlindungan, pembelaan, atau intervensi dari pihak manapun terhadap A. Mustafa Besan. Keempat, menuntut pengembalian kerugian negara sebesar 2,5 miliar kepada kas daerah atau negara. Kelima, mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan Kejari Buruh, serta meminta Kejaksaan Tinggi Maluku ikut terlibat dalam proses hukum kasus ini. Keenam, apabila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, PMII Cabang Buruh mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar di Kejaksaan Tinggi Maluku. Aksi demo tersebut tutup dengan penyerahan dokumen tuntutan resmi PMII kepada pihak Kejari Buruh Jandri Haleulet sebagai Kepala Subbagian Pembinaan Kejari Buruh dan akan ditindaklanjuti. Massa berharap kejaksaan tidak lagi berdiam diri, melainkan segera menunjukkan langkah nyata dalam pemberantasan korupsi di buruh. Pergerakan, jangan takut saudara-saudara, karena hari ini kami adalah siap realisasikan apa yang menjadi problematika saudara-saudara sekalian. Hari ini kami berdiri di bawah terik matahari ini. Perlu saya tegaskan lagi bahwasanya hari ini tidak ada yang datang untuk berdiskusi dengan kami. Kami pasti bapak-bapak yang ada di kejaksaan ini perlu saudara-saudara ketahui. Mustafa Besan ialah korupsi saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu kami meminta kepada bapak kejaksaan yang penegak hukum untuk teman-teman pergerakan, jangan takut saudara-saudara, karena hari ini kami adalah siap realisasikan apa yang menjadi problematika saudara-saudara sekalian. Hari ini kami berdiri di bawah terik matahari ini. Perlu saya tegaskan lagi bahwasanya hari ini tidak ada yang datang untuk berdiskusi dengan kami. Kami pasti bapak-bapak yang ada di kejaksaan ini perlu saudara-saudara ketahui bahwasanya penegak hukum ada di kejaksaan. A. Mustafa Besan dengan dugaan kami terhadap saudara Mustafa Besan surat perintah. Perlu bapak-bapak ketahui, perlu saudara-saudara ketahui bahwasanya yang kami datang ini masih koordinir komisariat, belum koordinir cabang, dan kami pastikan bahwa 2019 hingga tahun 2025 tidak mampu diselesaikan oleh pihak Kejaksaan Buruh. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.